Pernah gak semangat banget mulai diet di hari Senin, tapi baru hari Rabu udah nyerah total? Tenang, kalian tuh gak sendirian. Banyak orang gagal diet itu bukan karena kurang niat, tapi karena caranya ya memang salah sejak awal. Banyak orang mengira gagal diet itu karena kurang disiplin, kurang niat, kurang tahan godaan. Padahal masalahnya bukan di kemauan, tapi justru di cara kita memulai. Banyak orang mulai diet dengan pendekatan yang terlalu ekstrim. Langsung potong makan, langsung ikut diet ketat yang populer, langsung stop semua makanan yang dianggap dosa. Makan jadi kayak hukuman. Setiap sendok tuh rasanya salah aja. Akhirnya stres, badan lemes, kepala jadi pusing, dan yang lebih parah itu pikiran itu bisa jadi kacau. Makan sedikit aja langsung ngerasa gagal. Kita juga suka ikut-ikutan tren. Ada yang bilang intermittent fasting, ada yang bilang keto diet, ada juga yang bilang harus makan 6 kali sehari. Lalu ya kita coba semua nih tanpa paham kenapa dan bagaimana. Padahal setiap orang itu beda, kondisi tubuh tiap orang itu beda, gaya hidup juga beda, waktu luang pun juga beda di setiap orang. Jadi ya wajar banget sebenarnya kalau satu metode yang cocok buat orang lain itu belum tentu cocok kalau diaplikasikan buat kita sendiri. Dan satu hal yang paling sering dilupakan, diet itu proses, bukan sulap, bukan challenge 7 hari. Berat badan naik itu nggak terjadi dalam semalam, sehari, atau berbulan-bulan bisa jadi. Lalu kita berharap bisa balik ke berat ideal dalam waktu seminggu. Realitanya proses menurunkan berat badan itu lebih mirip ke perjalanan yang panjang. Perlu arah, perlu peta, dan perlu bensin. Tapi kebanyakan orang nggak punya itu, dan ini dia masalah besar lainnya, minim pengetahuan. Kita nggak tahu apa itu kalori, apa fungsi protein, apa beda kenyang dan craving. Kita kira asal makan sayur ya sehat, asal nggak makan nasi ya turun berat. Padahal ya nggak sesederhana itu. Kalori itu bisa datang dari mana saja. Dan tanpa tahu apa yang kita makan, kita tuh nggak pernah benar-benar sadar berapa banyak yang kita udah konsumsi. Dan karena nggak punya sistem, nggak pernah monitor makanan atau berat badan, kita tuh cuma mengandalkan perasaan. Kayaknya hari ini udah makan dikit, kayaknya udah cukup sehat. Padahal kenyataannya nih bisa jadi kebalikannya. Dan begitu ada satu hari aja yang kita merasa gagal, langsung bilang, udahlah gua gagal, besok aja mulai lagi. Besoknya nggak mulai, besoknya lagi tambah stres. Akhirnya ya baliklah ke titik nol. Intinya gini, diet itu bukan siapa yang paling kuat tahan lapar, tapi siapa yang bisa membangun sistem yang bisa dijalani dalam jangka panjang. Sistem yang paham energi, sistem yang fleksibel, dan sistem yang bisa jalan meskipun kalian itu lagi sibuk, capek, atau moodnya lagi gak bagus. Sekarang kita masuk ke hal yang paling penting nih. Jadi apa sih yang bisa kita lakukan kalau kalian tuh udah pernah atau sedang dalam fase gagal diet? Saya percaya ya setiap orang itu bisa berhasil asal punya strategi yang cocok dan realistis. Dan strategi itu nggak harus ribet. Yang pertama, bangun kesadaran makan. Bukan langsung diet, bukan langsung potong karbo, tapi mulai dari ngerti dulu kamu sebenarnya itu makan apa, berapa banyak, dan kapan nih biasanya kamu itu ngemil. Kamu bisa mulai dengan cara paling simpel. Catat makananmu 3 hari aja dalam seminggu. Nggak perlu tepat, nggak harus pakai aplikasi yang canggih. Pakai kertas pun bisa, atau pakai notes di HP, atau ya pakai handphone aja di foto. Yang penting itu mulai sadar. Kenapa penting? Karena banyak orang nggak sadar
ternyata camilan yang kecil-kecil itu bisa lebih banyak kalorinya dari makan berat. Contoh ya, ngemil keripik, minum es kopi susu, nambahin saus atau kuah, ngemil pas lagi scroll TikTok, semua itu menumpuk dan kita sering nggak hitung, nggak sadar. Baru kamu bisa mulai menyusun strategi kalau udah sadar akan hal-hal itu. Nah, yang kedua, tentukan satu hal kecil, satu aja yang bisa kalian ubah di minggu ini. Cukup satu, misalnya ganti nih minuman yang manis itu dengan air yang putih, tambah sayur saat makan siang, stop ngemil setelah jam 8 malam misalnya. Jangan langsung ubah semuanya, karena itu yang bikin stres dan cepat nyerah. Satu kebiasaan kecil kalau dilakukan rutin, itu hasilnya akan lebih kuat daripada diet ketat seminggu. Yang ketiga, buat sistem monitoring yang sifatnya ringan aja. Bukan supaya jadi obsesif ya, tapi supaya kamu tuh tahu ada arahnya tuh mau kemana. Contoh, timbang berat badan rutin, kalau bisa sehari, kalau enggak 5 hari sekali dalam seminggu, kalau enggak 3 kali sehari dalam seminggu. Rasain deh baju kamu itu makin longgar atau enggak, atau cek energi kamu, mood kamu bagus atau enggak. Kalau kamu merasa lebih bertenaga, lebih happy, itu juga bisa jadi tanda bahwa kamu itu udah di jalan yang benar. Terakhir dan gak penting nih, kasih waktu, jangan buru-buru, nggak perlu sempurna. Kalian tuh cuma perlu konsisten dan sadar. Dengan 3 langkah kecil ini, sadari pola makan, ubah satu hal aja, lalu pantau secara rileks, kamu tuh udah jauh lebih siap untuk diet yang bisa bertahan bukan seminggu, tapi bisa jadi ini seumur hidup kalian. Kadang kita tuh terlalu keras sama diri sendiri ya, baru makan coklat sedikit langsung merasa gagal. Ngemil sekali langsung mikirnya aduh berantakan semuanya. Padahal nggak ada satupun perubahan besar yang terjadi tanpa kekurangan, tanpa salah, tanpa pengulangan. Banyak orang berpikir bahwa diet itu harus sempurna. Kalau udah mulai gak boleh salah, harus konsisten, harus kuat, harus sempurna. Tapi justru pola pikir seperti itu yang banyak akhirnya gagal. Bukan karena mereka gak bisa sih, tapi karena mereka berpikir kalau gua gak bisa 100%, mendingan gak usah sama sekali. Dan itu sayang banget sebenarnya. Coba kita lihat ke hal yang lain dalam hidup ya. Misalnya belajar nyetir mobil. Gak mungkin gitu baru nyetir langsung bisa parkir secara rapi, langsung bisa lewatin jalan-jalan yang sempit. Yang lain misalnya belajar bahasa asing. Gak mungkin tuh baru belajar bisa langsung lancar. Semua itu butuh latihan, butuh proses. Pasti butuh kesalahan, pasti butuh koreksi. Tapi kenapa ya kalau soal makan dan tubuh kita pengen semuanya instan dan sempurna gitu ya, yang cepat-cepat aja. Itu tekanan yang gak realistis lah. Tubuh ini kan bukan robot ya, bukan mesin. Kadang kita capek, kadang butuh makanan juga yang sifatnya comforting. Kadang kita ingin menikmati makanan bareng sama orang lain tanpa harus hitung-hitungan kalori lah. Dan itu wajar, itu semua manusiawi. Yang penting bukan kamu itu gak pernah salah, gak bisa salah. Yang penting adalah kamu tuh bisa balik lagi ke jalur yang benar setelah salah. Berat badan ideal itu bukan garis yang lurus ya. Kadang itu naik, kadang turun, kadang stagnan begitu aja. Tapi ini bukan kegagalan sebenarnya. Itu tanda bahwa kalian itu memang sedang hidup, sedang belajar, dan sedang membangun kebiasaan yang bisa bertahan lama. Jadi mulai sekarang, coba perlakukan diri sendiri itu dengan lebih bijak lah. Kasih ruang memang untuk salah. Beri waktu untuk berkembang, untuk belajar. Berikan pujian nih ke diri sendiri atas usaha kecil yang udah kamu lakukan. Karena dalam jangka yang panjang, yang bertahan itu bukan yang paling sempurna, yang paling benar, tapi yang paling sabar, realistis, dan adaptif. Kalau kalian merasa video ini membuka sudut pandang yang baru, kamu bisa mulai hari ini itu bukan dengan diet yang ketat, tapi dengan satu langkah kecil aja yang bisa kamu ulang besok, dan besoknya lagi.
Coba tulis di komentar apa sih satu hal kecil yang udah kalian ubah di minggu ini. Mau itu tracking makanan kah, kurangin minuman yang manis, atau ya cuman mau sadar aja saya tuh makan apa aja. Tulis ya, karena kalau kalian itu tulis, ini bukan cuma buat saya, tapi untuk kalian sendiri, bentuk komitmen bahwa kalian memang mau merubah satu hal kecil aja. Dan kalau kalian merasa konten seperti ini bermanfaat, ya klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Karena minggu depan kita akan bahas strategi diet fleksibel yang bisa kalian sesuaikan dengan gaya hidup kamu, tanpa stres, tanpa aturan kaku, tanpa ribet. Sampai jumpa di video berikutnya.